मेरा नाम अंडोवी है, आप कैसे हो? Ini gimana ngobrolnya? Iya. Ini ngomongnya semua. Iya. Tahu kritik pemerintah ya? Aduh. Tapi kan buat kebaikan mengapa? Oh iya, kalau kritiknya membangun mah aman-aman aja sebenarnya. Tapi tidak juga. Director tuh bahkan sempat Kalau lemparin gitu. rokok itu dulu ada salah satu coach lah. Dia lemparin rokok dan lain-lain. Wah, masih mending lemparan rokok mah. Maksudnya? Lomari. La 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 la. Saat ku berjumpa denganmu, kenapa ada rindu? Saat ku tatap matamu yang sayu, hatiku dadidu. Kok matanya begitu sih, Kang? Ya lu nggak lihat nih kursi gua berantakan nih. Lu dari tadi nyanyi kursi jatuh satu-satu lo ini. Enggak segitunya dong. Masa tiba-tiba gara-gara nyanyi kursinya pada jatuhan? Enggak dong. Ya bisa aja kalau ada puting beliung yang nggak kelihatan. Berarti itu puting beliung, bukan karena suara saya. Ya karena lu. Jangan-jangan gua sepi gara-gara ada lu di sini. Coba. Orang mau masuk datang kemari, lihat lu setelan begini. Ya orang pada takut lah. Lah apa salahnya dengan setelan kayak gini? Salah. Ini yang namanya menilai seseorang itu dari penampilan. Anak gua gambar di kertas, lu di kaki. Saking kreatifnya. Lagian lu di mari cuman nongkrong, main gitar. Kan ngehibur. Yang ngehibur boleh. La 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 la. Enggak gua. La 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 la. Bodoh amat. La 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 la. La la la. Gak bakalan tergoda. La 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 la. La 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 la. Nah, gitu doang. Gak enak banget. Lagu siapa itu? Lagu kita. Cih, promo lu. Bukannya malu-malu bagong lu. Udah, lu pergi deh dari sini deh. Gua mau dagang biar nggak sepi. Tar dulu Kang. Tar dulu. Mending saya bantuin dah. Tar dulu, mending saya bantuin. Terusan sponsor belum masuk. Lu jangan-jangan nyanyi terus. Nah ini satu, kita tuh butuh orang yang sering memberikan masukan, yang sering memberikan inovasi-inovasi baru. Saran. Yang bener dong, kasih sarannya. Iya, saya ada teman Kang. Ada Ini temen, terakhir kali ya lu ya? kalau nggak berhasil. Harus berhasil dong, ini terakhir nih gua oke lah nggak apa-apa. Tapi jangan patah semangat gitu dong, kalau misalkan ini. Gua nggak patah semangat, lu nggak tahu, gua tuh patah tulang tadi. Makanya gua jalan gini. Osteoporosis. Mana terus ini, tapi yang bener lu kasihnya. Oke, kita telepon dulu. Dok, weh, di mana? Do. Bukan Andovi. Oh, panggilannya Do. Sini lah, langsung ya. Halo, आप कैसे हो? Halo. Kapnai, like. मेरा नाम अंडोवी है, आप कैसे हो? Ini gimana ngobrolnya? Lu bawa orang yang mau ngasih saran. Iya. Ini ngomongnya semua. Justru karena dia bisa banyak bahasa. Ere bamba he. ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है. Biar kakak khona ho. प्यार कैसा हो? मुझे प्यार कैसा हो? I love you. Cekal ukurai. Bisa nih, kayaknya lama di India dulu. Ya lama lah. Coba ngobrol pakai bahasa India dulu. Ada mbe kersare di gere. Kersare di gere. मैं मुझे खाना खाना है. Oh, kana he. Hoi miri.
Udah gue gak bisa. Kalau udah aku duduk dulu ya. Ini gua tahu ini. Tahu kan? Iya. Ayo, mending kita ngobrol Mana dulu orangnya? aja. Di sini. Udah Aku sorry, pindah. di sini dulu ya. Silakan. Ini dulu aku SMA di India, Kang. Dulu SMA di India. Jadi cuman bisa bahasa India dasar-dasar aja. Hindi namanya Tapi Hindi. lagu-lagu India tahu. Tahu. Bukan berarti bisa bahasa SMA. Indonesia lagu India. Berarti lu Tahu. lu India kan? Oh enggak, orang tua dari Indonesia 100%. Terus ngapain ke India? Mama diplomat, jadi ikut mama kemana-mana. Tosan, Tapi- diplomat mamanya. Iya. Nisan Tahu. suka kritik pemerintah ya? Kenapa Tapi kan buat dikesituin? kebaikan mengapa? Oh iya, mengkritik itu kan kadang untuk agar lebih baik gitu kan. Iya. Iya. Kalau kritiknya membangun mah aman-aman aja sebenarnya. Tapi tidak juga. Nggak, aku cuma mengeluarkan keresahan Ya, saja. keresahan kan mewakili masyarakat dong. Betul, semoga mewakili masyarakat Oke, semua. kembali lagi ke India. Selama lu di India, kalau ada orang lagi ngobrol atau apa tiba-tiba dari pohon suka ada yang nari nggak? Bukan kayak di film, Kang, bukan kayak di Bukan film. Enggak. Biasa aja. Biasa aja, kayak Indonesia kok, banyak orang. Tapi Bisa, apa? ya. Kayak makanannya bener kayak yang sampai diinjek-injek lah, dibejek-bejek. Jadi segala macam. emang ada street food yang memang sangat khas di Delhi. Aku kan tinggal di Delhi. Kayak panipuri gitu. Iya. Obok-obok. Itu panipuri itu yang masuk taruh Iya. di hijau-hijaunya. Iya, Itu Kang tahu. Sule tahu, Kang Sule sangat-sangat tahu. Berarti udah ke India kan? Belum ke India. Kok tahu soal panipuri yang Oh tahu karena nonton di YouTube. tapi kalau di YouTube dan Instagram kan sekarang banyak yang tunjukin yang kotor-kotor. Padahal nggak semua. Padahal nggak kan? semua kayak gitu, enggak kok. Itu cuman ya biasa sosial media lah. Iya. Biasanya kan sama kayak street food Indonesia yang rapi. Ya ini kayak bakso di sini, kayak sama lah basically ya. versi kayak mereka. Iya. Cuman kan itu buat kebutuhan mereka yang punya YouTube tuh dikontenin kan itu jadi seru, Jadi seru, viewersnya iya. bagus Iya gitu. kan sampai kata sempaknya di perut-perut biar Itu mah yang bikin konten, yang bikin konten kaki masukin. Iya, bener. Mandi. Bener. Itu. Tapi nggak kayak gitu kok, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Tapi ada sebagian mungkin. Cuma Mungkin ada tapi pas aku di Delhi, di New Delhi, di Old Delhi itu nggak ada. Oh, di New Delhi. New Delhi, iya, New Delhi. ada yang nasi dicampur apa? Bojok-bojok. Di India bener nggak tas itu mahal? Aku nggak tahu. Kalau brandnya yang mahal ya mahal dong. Jujur Kang, aku nggak tahu kota satu Tas mahal di situ. Itu aduh gue nggak oke. Iya ada Taj Mahal ya benar. Oh, tapi bukan berarti tasnya mahal. Enggak, justru tas-tasnya murah justru di Ini India. kan pengetahuan. Tapi itu jadi I know fast. Taj Mahal ya. Tapi apa bedanya Indonesia sama India menurut lo? Gini, India sekarang mempunyai populasi terbaik di dunia. Mereka punya 1,4 miliar. Indonesia punya 279 juta orang. Ya of course budayanya beda, pasti ya udah beda. Tapi kalau aku bisa kasih satu kalimat, kesenjangan sosialnya jauh lebih kelihatan di India. Jadi Kesenjangan ya? Kalau di India yang kayanya banget, Oke. kayanya Ada kasta. ya dulu ada kasta, tapi mungkin masih terdampak sampai sekarang Sekarang? sistem kastanya. Lebih ke kasbon. Tapi emang orang kaya di India tuh bener-bener kayanya. Orang terkaya Indonesia kalah sama orang terkaya India. Oke. Tapi kalau disanya miskinnya India jauh lebih miskin daripada miskinnya Indonesia. Jadi kesenjangan. Tapi secara budaya enak, makanan enak, asik-asik, suka kultur budaya, musik segala macem. Enak loh, panipuri itu juga enak. Itu emang jujur, Betul. panipuri itu pedes-pedes enak. Dan makanan India itu paling laku tuh di luar negeri tuh. Kalau orang-orang Asia Betul. di luar negeri itu pasti yang dicari makanan India. India kan bekas jajahan Inggris. Betul. Makanan terlaku di Inggris itu butter chicken. Wow. Yaitu makanannya India, padahal di Inggris. Jadi makanan India udah mendominasi, Inggris pun udah didominasi. Tapi kalau menurut gua sih bedanya India sama Indonesia tuh di pohon sebetulnya. Kenapa? Pohon. ya, Kak? Iya, kalau di India kan ada pohon nyanyi. Oke. Oh, ya. Kalau di kita pipis. Beda kan? Beda India sama ya, India sama Indonesia. Ada pohon tuh orang India mirip banget gitu. Orang Indonesia ada pohon pipis. Nah, Atau kalau di Indonesia ada pohon ditebang. Ini nih. Ini kalau mau ditebang. Apalagi di bagian-bagian tertentu yang lagi viral sekarang kan. iya betul. Gua tuh tahu dia di YouTube.
Ya sama. Gua sampai gua bikin terinspirasi jadi bikin YouTube nih oke juga bikin YouTube. Gua pertama kali lihat dia. Ngeliat Sama kakak lu tuh. Betul Kajo. Kajo. benar. Kalau India kajol kan. Kalau itu cepet banget sumpah gue tuh bingung. Cepet dia tuh. Tak, ya. Bener Kajo itu bener banget. Iya. Bahaya nih cepetnya nih. Nah, lu prosesnya gimana sih tiba-tiba lu sama kakak lu tuh bikin YouTube? Ya, jadi aku bikin YouTube tahun 2011. 2011. Belum rame itu, belum rame. Wah, YouTube tuh masih dulu cuma video-video kucing. Cuman itu Yang penting asal upload. Betul. Belum ada industrinya juga kan. Ya. Dulu aku bikin karena dulu aku pingin ada mimpi. Sampai sekarang juga masih ada mimpinya sih. Mau jadi penyanyi. Jadi aku zaman dulu awal-awal upload cover-cover nyanyi di YouTube. Tapi kan ada mimpi, ada kenyataan. Ya. Ya, mimpi aku jadi penyanyi, kenyataannya skill aku untuk nyanyi biasa-biasa aja. Tapi pas aku balik dari India, aku kan masuk ke UI. Aku masuk FAUI, hukum UI, kakak aku fisika nuklir UI. Pas aku masuk ke UI, ada tugas UI gitu. Ada ospek UI kan UI, ada ospek. Aku disuruh bikin video. Nah zaman dulu kalau ngumpulin video pakai flash disk, ini zaman dulu ya. Kan kalau sekarang kan Google Drive, semuanya ya Udah ngelewatin fase yang disk itu ya, berarti udah zamannya flash disk. Tapi kan zaman dulu flash disk, satu flash disk 256 megabyte. Kalau sekarang satu flash disk 1 tera bisa. Udah gila. Aku bikin konten 10 tips sukses masuk UI. Ini tuh 2012 awal. Mau kasih ke senior, waktu itu mau kasih ke senior, kan ngumpulin. Lupa flash disknya. Lupa. Jadi gue kayak aduh gimana nih, takut dimarahin senior segala macem. Ya udah, oh kebetulan gue ada channel YouTube nih yang lagi upload musik-musik cover up nyanyi. Ya udahlah coba aja gue upload. Zaman dulu tuh bagi link itu nggak kayak sekarang. Zaman dulu kayak nonton video mana bagi link, kayak link tuh kayak masih bingung. Ya. Terus aku taruh zaman dulu grup BBM. Zaman dulu grup BBM, Blackberry. Aku kirim di grup, ini hasil tugasku 10 tips sukses masuk UI. Pas aku upload dan orang nonton, tiba-tiba yang tadinya video-video nyanyi aku cuma dapat 100 views, 50 views, itu pun cuma aku sama mamaku refresh doang zaman dulu ya. Refresh video-video YouTube. tonton lagi. Tiba-tiba video 10 tips sukses masuk UI ini meledaknya di UI. Dan di zaman dulu meledak itu 5.000 views, 6.000. Tapi zaman dulu kan itu udah banyak. Itu zaman dulu 5.000, 6.000 views udah kayak. Tapi yang nonton cuma anak-anak UI doang. Long story short, abis upload kan UI kan banyak ospek, ada ospek kampus, ada ospek fakultas. Pas aku di ospek fakultas, lagi ada ospek, karena aku sekolahnya dulu di luar negeri, kalau ketemu sama orang, apalagi aku dulu sekolah internasional, kayak hey what's up, how are you, gitu-gitu. Aku gini, hey what's up, how you doing, good. Good. Nah, aku bawa budaya aku kenalan ke Indonesia. Apalagi ke cewek-cewek. Nah, cewek-cewek mahasiswa baru di UI merasa kok ini Andovi modus banget, modus apa sih? Padahal itu Padahal itu kebiasaan gue, aku ketemu orang, hey what's up, how are you. Nah, aku bingung, aku dikatain modus. Aku pulang, aku ke Kajo, kakakku. Kakakku udah lama dulu dia juga tinggal di luar negeri. Dia udah lama di UI, dia ada semester 7 fisika nuklir, dia fisika nuklir UI. Aku tanya, Kajo kenapa sih Andovi selalu dipanggil modus? Kajo jelasin, Andovi di Indonesia, apalagi lawan jenis, nggak boleh ketemu sok-sok. Hey, how are you? Peluk-peluk, nggak boleh, it's not in our culture. Nah, gue sebel, gue nyalain kamera, gue ngomong di situ. Yo, what's up guys? My name is Andovi, I just came back from India. Dan kenapa sih Indonesia gue modus? Gue mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sebelum ada bahasa Jaksel, emang karena ini cara gue ngomong. Karena emang cara gue ngomong setengah Inggris, setengah Indo. Gue kesel, gue ngomong langsung ke kamera, gue bikin sketsa. Zaman dulu ngomong ke kamera bikin sketsa itu hampir belum ada. Gua upload, tiba-tiba di minggu pertama dapat 25.000 views. Di zaman itu 25.000 views was insane. Tiba-tiba yang ngomong, yang nonton bukan cuma anak UI doang, yang nonton orang luar juga. Orang nonton di luar dari UI. Abis video itu viral, jadi 50.000 views, 100.000 views. Aku dipanggil Radit Dika. Radit Dika kan senior aku juga di UI. Radit tuh FISIP UI. Iya. Dia panggil, hey Andovi, gue nonton video lu, mau kita ketemu nggak? Gue nggak tahu ketemu untuk apa ya. Pas gue ketemu Radit di Citos, masih inget, ketemu di Citos, dia ngomong gini, Dov, lu oke nih, lu nulis sendiri modus sama 10 tips, lu nulis sendiri. Mau nggak lu nulis dan main untuk apa? Untuk Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko. Jadi lu gantiin Rian di season 1, lu main sebagai Dovi di Malam Minggu Miko season 2. Nah dari situ gue sadar,
daripada gue jadi lawyer di Fakultas Hukum UI, kayaknya gue ketemu passion baru gue nih. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu yang sangat panjang ini, sorry ya. It's okay, no problem. Itu literally karena keresahan. Dari dulu tapi kebetulan zaman dulu keresahannya itu diupload di YouTube. Tapi itu zaman dulu. Nah, long story short itu 2011 aku bikin duit pertama aku di 2016. Karena fakta menarik, YouTuber pertama yang dapat AdSense langsung dari luar negeri itu Skinny Indonesian 24. Jadi gue ditelepon langsung dari California, mau nggak channel lu nyalain AdSense? Terus kita kayak bahasa Inggris. Iya. Lu ditelepon sama orang California? Langsung, karena YouTube dulu belum ada kantor ya, Google belum ada kantor di Indonesia. Ditelepon mau nggak? Nah dari situ, jadi 5 tahun sebelum gue ngasilin duit pertama gue dari YouTube. 5 tahun cuman berkarya doang. Berkarya, akhirnya abis AdSense masuk, YouTube menjadi sebuah bisnis industri, baru YouTube ramenya memang. Pertama kali lu dapat duit dari AdSense berapa? Gue masih inget, 80.000 rupiah. 80.000 Ya. Serius? Serius bang, karena AdSense zaman dulu nggak kayak sekarang. Jadi dulu bulan pertama dapat, tapi waktu itu bangga banget ya, kayak you can make money from AdSense gitu. Kayak penghasilan sendiri. Iya. Gitu. Tapi yang paling gede tuh kan katanya lu sampai miliaran. Video aku yang paling rame itu Prabowo versus Jokowi. Yang Rap Battle 2019 itu dapat 64 juta views. Dapat gede tuh. Itu pun nggak nyampe 1 M, nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena AdSense-nya kan basically ada istilah namanya CTR, click through rate. Nah, click through rate orang untuk klik AdSense di Indonesia itu paling rendah di dunia. Salah satu, jadi kalau lu nyalain ads di luar negeri jauh lebih gede click through rate-nya, persentasenya. Jadi iya banyak YouTuber Indonesia yang dapat duit banyak dari AdSense, iya. Tapi nggak sebanyak yang kalian kira. Biasanya kita dapat duit dari brand deals, sponsorship. Betul, semoga ini sponsorship. Amin. Bakso sponsorship. Kalau kita ngandelin AdSense ini juga tutup lubang gali lubang sih. Betul. Bener, nggak akan balik sumpah. Betul. Tapi lu masih inget gak dari banyaknya video-video yang lu buat? Iya. Video mana yang pertama lu mencapai kayak 1 juta pertama? Gila. Masih ingat. Lu masih ingat ya? Jadi waktu itu video pertama yang dapat 1 juta, gue bikin video judulnya Indonesian versus Bule. Tapi itu nggak 1 juta ya, itu kayak 700.000, 706, gue lupa berapa. Tapi itu momen dimana gue tahu, oh ini bisa jadi sesuatu nih. Karena waktu itu gue bikin video Indonesian versus Bule, keresahan gue selalu ada keresahan. Keresahan gue kenapa di negara ini atau Indonesia selalu mempunyai kompleks inferioritas. We have an inferiority complex ketika ada orang bule masuk. Padahal gue dulu sekolah luar negeri, gue dulu sekolah di Denmark, di Norwegia, di India. Menurut gue kita sama-sama aja. Cuman orang Indonesia ketemu orang bule langsung kayak langsung minder. Jadi gue nggak perlu, kita sama-sama manusia juga. Maju aja ya kita ada bule. Apalagi tinggal di. Oh nggak gitu. Apalagi kan lu tinggal di Bali kan? Iya, tinggal di Bali. Tinggal di Bali pasti, apalagi sekarang dengan banyak berita wena-wena yang di Bali yang kurang ajar dan segala macam. Kenapa mereka harus gitu di tanah kita sendiri? Gue nggak minta kita lebih dari mereka. Gue cuma kenapa kita merasa inferior, itu aja. Kita udah bukan zaman VOC lagi, kita udah bukan 1930 lagi. Kita kan sama, setara. Dari video itu naik, habis itu ya... Luar biasa ya. Utang dulu. Lu mau pesan bakso nggak? Pengen, tapi aku lagi nggak makan kan. Maaf, lagi intermittent fasting. Panipuri? Saya pesenin. Ada tetangga sebelah. Terima kasih Kang. Aku lagi bukan nggak mau, lebih lagi nggak makan. Oke. Nah, kira-kira gimana nih? Lu tuh kan dalam hal berbicara bagus lah, mempromokan sesuatu gitu. Kira-kira menurut lu ini biar rame gimana ya? Brand ambassador. Oke. Jadi ada seseorang yang mukanya bisa membantu menjual ini. Membawa mangkok bakso ini. Betul. Gitu. Boleh juga nih. Dan kebetulan gue ada orangnya. Serius lo? Duh, dia tuh pemain film, aktor, ganteng, series juga. Boleh. Dia jadi bintang iklan gue. Betul. Tapi bisa nggak dibayar pakai beras merah? Enggak dong. Zaman kapan orang tenaganya dibayar pakai beras merah? Kan gue belum ada modal. Gue kan masih sepi. Kali aja kan ini kan temen. Siapa tahu bisa bantuin. Abang gue panggil dia sekarang? Nah, Boleh. Oke, sama-sama main film di Si Juki Harta Pula Monyet bareng gue. Oh gitu? Betul. Film animasi yang pertama keluar tahun 2024 di Indonesia. Kita panggil Brian Domagi. Brian, what's up bro?
How are you, man? That's good. You good, man? I'm good. Oh my God. Aku dulu gak? Long time no see. Ya. Sudah lama tidak ke laut. Betul. Sudah ke laut. Oh ya, long time. Wow, cepet. Long time no see. Aku cepet banget kira Kang Sule. Lama gue tadi baru dapet. Gue baru nggak, guys, gue terlalu pelan untuk jokes Kang Sule tuh. Cepet deh, cepet. Brian, how are you, man? I'm good, man. Good. I'm good. Sudah bisa Indonesia sekarang? Tidak bisa, aku masih sedikit bule-bule ngomong ya. Kaku. Kaku. Gak apa-apa Inggris aja. Aman, kamu bahasa Inggris mah aman sama Kang Sule. I little. Kan lah. Oke. I heard you live in Bali before, right? Yeah, I lived in Bali since 2008 till 2012. Really? 2000. Wah. Bukan bisa gue. Katanya waktu pas ngerintis awal-awal jadi ya seorang artis banyak banget yang ngeremehin. Oh banyak emang pasti. Tuh maksudnya curang udah ceritain kayak kok bisa sih orang sampai ngeremehin kayak gitu. Lu tampang mumpuni nih, badan bagus. Ada momen dimana pas aku awal-awal kan awal banget aku di boyband. Pernah ketemu Kang Sule, pernah. Oh, really? Tapi itu bener-bener aku masih takut kayak Kang, ada Kang Sule, udah minggir aja ketemu sama takut. gua? Pernah, tapi Kang Sule juga lagi sibuk banget itu. Oh, oke. Iya. Itu kan boyband. Boyband dulu, nama boyband Super Seven, 7 anak kecil gitu. Zaman-zaman Zaman ini 2000. Smash atau apa gimana? Setelah Smash, zaman-zaman aku juga ada Cowboy Junior. Oh, lagi rame boyband Tapi pada saat Cowboy itu. Junior nyanyi lagu-lagu cinta-cinta monyet, ya aku nyanyinya lagu anak kecil kayak ya, tentang kereta api, ya dan cinta-cinta kereta api kayak gitu. Cinta kereta ibu. Oke. Terus singkat cerita masuk sinetron. Sinetron lah itu aku baru tes mental banget. Oh, kenapa? Ya itu bener-bener pas nyampe ada salah satu pemain senior yang ngomong, kalau lu bisa di dunia ini selama 3 tahun, gue kasih 3 jempol kaki gue. Gak bakal bisa lu. Sebelum take. Sebelum take? Udah langsung dibikin drop dulu. Drop. Dan itu pas itu aku masih umur 13-14 tahun dan nih pemain udah 45. Lu 13 tahun digituin? Iya. Terus ini mau ini mau take nih Yeah, mau pemain senior. Ini kamera udah set semua nih kayak gini nih. Slide udah masuk dan lain-lain. Oke. Nggak ada angin, nggak ada hujan tiba-tiba. Ini orang ngomong, Ini pemain mah nggak bisa acting, ngapain di calling? Action. Lu serius? Dia tuh ngomong kayak bercanda, lu tau kan kalau orang bercanda. ini nggak bercanda. Bercanda pun kita nggak terlalu dekat bercanda kayak gini. Apa dia merasa dia pribumi gitu? Lihat muka lu yang bulu. Oh, nggak apa-apa. Tadi kamu mention kompleks apa? Inferiority complex. Yeah. Mungkin, tapi kan pas itu juga aku itu kan zaman-zaman itu masih senioritas masih berasa banget tuh. Ada satu juga inget banget nih ketemu pemain ini. Udah deket kan nih mau ketemu pemainnya. Ini kayaknya aku belum pernah cerita deh yang ini. Oh iya. Baca skrip. Wah, aku hafalin nih skripnya, bener-bener ketemu pemain. Ketemulah, set, makeup dan lain-lain udah siap. Oke, dia cuma ngomong gini, maaf ya. And action. Enggak ada di skrip, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia improv nampar. Itu semua kata-kata yang aku hafal keluar. Hilang. Hilang tuh semua kata-kata itu. Ke hotel tuh. Ke hotel, balik lagi ke hotel. Apa tujuannya dia nampar gitu? Karena di skrip kan nggak ada. Nggak ada, tapi emang adegannya aku tuh takut sama dia. Dan ngomongnya tuh ngomong tapi agak kayak gitu. Akhirnya nggak ada ngomong sama sekali. Cut, selesai dicabut. Senior tapi. Senior. Laki-laki? Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada perempuan Jadi ada berdua. Ya tapi itu yang membuat mental lu kuat. Jadi kayak sekarang juga ada director pas zaman-zaman itu dia lumayan naik tuh. Wah, semua kebun binatang tuh keluar dari mulutnya dia. Iya karena si director tuh bahkan sempat kayak lemparin kalau lemparin gitu. rokok itu dulu ada salah satu coach lah. Dia lemparin rokok dan lain-lain. wah masih mending lemparan rokok mah. Maksudnya? Lo mari. Oke, nanti kita ngobrol lanjutin lagi. Ya. Aku mau mie ayam. Boleh. Oh, mie ayam ya jadinya. bakso. Bakso. Kan banyak bakso. Aku kira panipuri, bukan panipuri. Bukan. Mulai cepet. Iya. Tapi Ando sama Brian emang kenal udah lama? Justru kita kenal kenal pas ini. film ini. Aku kenal dia pas dari zaman-zaman Skinny Indonesia 24. Kang mau dibantuin enggak, Kang? Kan saya yang dagang. Sip. Anda kan pembeli. Kan Kalau bakal jadi BA katanya kan? Iya, banyak masa dong. nanti sekalian.
Nah, gitu aja dah. Oh, Masuk iya, Bang Sule. Bang Sule. Ajib. Aduh, bakso Oh, Mas ya. justru kalian kenal tuh pas Ini. garapan Iya. film bareng. Dan ini lucunya adalah ini kita garap film ini 5 tahun yang lalu sebelum pandemi. 2019. Jadi pertama kali gue ketemu dia lagi tadi ini di sini. Ketemu Brian. Pertama lagi. Iya tadi pas kita Oke. Schedule-nya susah. enggak pandemi. Ketemunya orang-orang politik dan Ah, lain-lain. enggak, Bapak juga warga biasa dilewatin doang sama dia. Warga Berat dong. Coba dulu kali ya. Coba. Aku rasa dulu ya. Ya, seriusan mau coba. Ya enggak, aku lagi. Dia lagi nggak ngebaso, dia lagi ngelamun. Wah, gua otak gua cepet nih. Gua juga cepet. Gua bikin jokes cepet hari ini. Coba. Ya, silakan. Ya. Ayo. Ya. Gimana rasanya? Rasa yang pernah ada? Kamu ngantuk, Nak? Oke. Kalian mau ngelucu tapi takut. Tapi gimana sebagai brand ambassador gimana? Dari muka juga udah segar, kan enak. Padahal Lu kan udah dipampang, masih sepi. Mungkin itu jadi alasan tadi orang-orang pada kabur kali Iya, ya. orang pernah takut, kuping dirusak dia mah. Ya, Mas. Lu mau apa sambal? Enggak, ini cuka-cuka aja. suka. Dulu apa dibilang tadi prosesnya itu justru mah pembuatannya 5 tahun yang lalu. Sekarang baru ketemu lagi. Betul. Terus selama 5 tahun itu proses editing doang atau gimana? Karena kan jadi rencananya film si Juki Harta Pula Monyet ini keluar 2020. Tapi seperti kita tahu 2020 pandemi. Ada ya. pandemi nggak jadi. Jadi pas pandemi nggak jadi, kita juga bingung ini prosesnya bagaimana. Iya. Tapi ya itu 2019 kita udah selesaikan voice acting kita. Kan kita kan ini karena ini film animasi penuh. Betul. Betul ini animasi film semua umur. Iya. Nonton keluar 27 Juni di bioskop. Ini syukurnya ke Andovi jadi yang promo dia. Iya. Aku lupa. Jadi itu semua umur pokoknya film si Juki pertama itu keluar 2017. Itu banyak kan penontonnya. Itu penontonnya 670.000 penonton di bioskop. Sampai sekarang itu rekor film animasi Indonesia terbanyak penontonnya. segitu ya. Iya. Tepuk tangan dong film si Juki pertama. Makanya rencananya keluar 2020 kan. Oke. Tapi karena pandemi diundur, tiba-tiba kita juga kaget awal bulan ini atau bulan kemarin kita dikontak. Jadi ini keluar tahun ini. Tahun ini berarti di bioskop tanggal berapa? 27 Juni. 27 Juni. Kalian harus nonton dan kita akan lihat dulu trailernya. Ini dia. Wah, kenapa? Sambutlah raja baru kita. Bersama ikan teri yang pakai helm SNI di ladang ubur-ubur. Ini baru ide seger. Sombong amat. Sampai bertemu di dunia berbeda. Si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet. Ya kalau begini kapan nyampenya? Ya lo mau bawaan borong petong begitu, apa yang dibawa? Tayang di bioskop 27 Juni. Jangan kelewat. Itu dia. Lu paling suka adegan yang mana? Adegan yang mana? Kata gue gitu. Dia mah tahu dia mah. Iya dia. Lihat. Lu pemainnya. Enggak dia orang lihat tadi ada lu. Iya, tadi diputer trailernya. Mana? Gua mah yang paling seneng yang pas begitu muncul si Jukinya ada musik. Zut. Nah, itu gua suka. Itu gua suka. Ayo Bang gue. Yang mana Bang? Tadi kan udah dilihat. Yang lu paling suka yang mana? Udah dilihat. Tadi trailer 2 menit loh, masa nggak lihat apa sih Bang? Iya. Itu juga dia nggak memvisualkan apa-apa, cuma ada kursi Juki. Ya apa maksudnya sih? Emang ada sound itu lu nggak pernah lihat sih lu. Ya ampun, kata gue kan sediain di plasma tayangin beneran gitu. Gue kan jadi kayak Kalau nama tayangan plasma apa? Di setiap episode gini loh. Nanti share ini plasma lagi ntar gua biaya lagi. Udah mikir lu sendiri ya. Mendingan kita tanya aja ini sama pemainnya. Sebetulnya nih film animasi seperti apa sih kok bisa ditonton sampai sebanyak itu? Apakah? Jadi sebenarnya Apakah? Dia lupa lagi. Jadi sebenarnya si Juki ini kan sebenarnya udah komik dan Ya. series yang dari tahun 2011 sebelum masuk film. Si Juki itu betul. terkenal dan si Juki kan lucu, dia sering nyeleneh, sering ngekritik juga sebenarnya. Ada di majalah-majalah gitu ya? Betul tuh. Dan di sosial media tuh rame banget si Juki. Ya jadi inspirasi juga by kartun juga sih. Betul. Maka di 2017 diberani dibikin filmnya. Ya. Si Juki Panitia Hari Akhir. Oke. Ini kan daripada kita ngomong si Juki, kan ada si Jukinya hari ini. Oh nggak ada. Ada. Oh iya ada. Suruh sini aja. Panggil aja brand ambassador bakso yang kedua. Oke. Juki.
Oh, siu, dia siu. Pemainnya. Ah, Kabar Kita Juki. jatuh bang. Cuki. Bibirnya kayak Suneo ya? Iya. bener lagi. Iya. Emang mirip-mirip, emang karakternya mirip Juki kayak kalau Suneo. dia bisa ngomong nggak kalau lagi gini? Enggak, jadi si Juki lagi enggak, suaranya nggak dibungkam kok, tenang aja. Tenang aja, sariawan. suaranya nggak dibungkam, tenang aja. Dia emang lagi simpen suaranya untuk film nanti. Jadi lagi tidak boleh ngomong spesial. sampai filmnya keluar baru kayak wow si Juki. Nah, Juki. Nih aku mau tanya dulu ngam. Tanya enggak. Ini kan nggak syuting ya, ini kan cuma dubbing doang. Iya, voice acting namanya. Voice acting. Voice Iya. acting. Nah terus kalian kesulitannya apa sih kalau misalnya Wah. kayak ngedubbing-dubbing kayak gitu? Wah, mungkin kita Belum dibayar suara lu. iya, jam 11 Sama kita buat promo-promo sih. Ya kan kalau Falcon gitu. Iya, emang bagian. Keren lah pokoknya Falcon. Tepuk tangan buat Falcon. Emang semua film harus promo kan soalnya. Iya. Ya kita soalnya kan kalau main film itu biasa ada visualnya dan Betul. lain-lain. Dan bisa set kita ngerasain nih setnya. Oke, setnya kayak gini. Kalau ini Juk, dikasih kursi duduk, dulu. Juk. Duduk, Bang Juki. Duduk. Duduk Duduk, kursi. Juk. Dilihat Nah, ya. Ini orang sombong, palanya gede. Besar kepala. Besar kepala. Oke. Nah, lanjut. Dan akhirnya apa kalau di sini pertama kali itu semuanya harus imajinasi. Iya, pasti ya. Jadi kerennya ini kita dikumpulin dalam satu ruangan. Jadi take-nya tuh bukan gambarnya dulu baru kita ikutin gambar, enggak. Kebalik. Oke. Gambarnya ngikutin suara kita. Jadi dikasih kebebasan seperti itu. Dan akhirnya kita ngumpul nih semuanya habis reading dan lain-lain. Ada Bang siapa namanya? Bang Faza sama Bang Daryl. Bang Daryl. Iya. Kayak Penulis dan orkestra saudara. gitu. Ya. Kayak kita ngumpul semua di sini. Ngobrol. Oke, mulai and Action. ngomong adegan-adegan, kalau kurang kayak lebih kenceng lagi. Kayak gitu. Dan kita semua tuh nutup mata sambil imajinasi. Imajinasi. Jadi emang lebih susah tapi juga jadi lebih luas. Jadi kita nggak ada ditahan sama realita. Jadi kalau kita mau ketawanya gimana, Bebas mau gitu ya. bercandanya Iya. gimana bebas. Dan si gambar itu yang ngikutin. Ngikutin kita Betul. Lebih bagus kalau kayak gitu. Iya, ya. cuma dikasih oke bentuk karakter kamu ntar seperti ini nih. Aku namanya Kapten Badai gitu kan. Karakter lu itu. Panglima monyet. Panglima monyet. Dan akhir dari sana kita Panglima monyet. Oh, kirain si Delu tadi. Bukan ya? Bukan dong. dan habis itu kita mulai bentuk suaranya dan lain-lain ya. Was fun. Iya, benar-benar. Berarti kayak reading bareng cuma langsung direkam gitu ya? Iya, tapi untungnya Bang Faza sama Bang Daryl bener-bener bantu kita direct banget kayak, oke lu lagi pelan monyet, situasinya kayak gini, ada A, ada B. Imajinasi Iya, itu. iya, jadi mereka bener-bener arahin kita dan kita juga workshop ya, kita juga Iya, workshop workshop dulu. bagaimana suaranya, bagaimana actingnya gimana, kan juga pertama kali gue voice acting. Sama aja, aku juga Jadi, pertama kali. Dubbing pengalaman lah baru. lebih ke dubbing, cuman Iya, iya. ini mah nggak di dubbing. Kalau dubbing kan lihat gambar. Lihat gambar, kita betul, ngikutin. itu balik. Nah, Voice kalau ini acting kita namanya. di Cuma ada satu aktor yang tidak kayak kita, yaitu Winda Basudara. Winda Basudara, dia take tahun ini. Karena dia take tahun ini, dia bisa lihat visualnya. Lucky her. Iya, jadi tapi belum, gue nggak bilang itu lebih gampang lebih susah, tapi jujur gue iri. Iya, bagaimana Iya, gambarnya. iri. Soalnya kalau dia bisa gambar kan, kita kok bisa gambarnya kayak, Oh, ini oh gue tahu nih nyanyi. jatuhnya Iya. gini, oh ini. Aduh, Iya bener, nah, serius bener. Malah itu yang lebih susah. Buat Iya. aku bukannya dialog, tapi yang Jatuh, reaksi-reaksi. reaksinya. Jatuh, itu harus ditambahin kan. Iya. Nah, napas juga harus ya. Iya, bener banget. Dan biasa Ya kan dapper. Bener, ya, bener. Tapi kalian tuh ngapalin skrip atau baca? Ada. Tapi lebih enak pasti hafal. Soalnya supaya Betul. bisa tutup mata, bisa Bisa ini. langsung ekspresif. Bisa Ya. lebih menikmati kata-katanya. Kalau baca kan kurang enak tuh kadang-kadang. Ibaratnya gini, kalau kita voice acting, kita bukan cuma kayak, halo, iya saya gini, tapi kamu ya, iya, jadi selamat datang ke pulaumu. Iya, jadi ikut ada ekspresi. ikut gerak juga kita. Biar penjiwaannya dapat. Iya. Nah, lu pas begitu merem gitu sama Ando membayangin monyet dong. Beda sih. Beda adegan. Lu berarti menjadi monyet dong. Betul, jadi itu susahnya gue. Yang lain kan main sebagai manusia. Ando Gua pergi bener- ke pasar. Gue main sebagai monyet. Jadi cuma ada dua karakter monyet, gue sama Winda Basudara. Bedanya Winda Basudara dia bisa lihat monyet udah jadi, dia main sebagai monyet sepuh. Nah, BTW bagi yang nggak tahu, Winda Basudara, he's a legend in streaming di Indonesia. Oke. Dia pengikutnya namanya bocil-bocil kematian. Itu keren banget, dia keren banget. keren dia. Dia pokoknya gue workshop sama Daryl sama Faza bagaimana cara acting. Jadi gue nonton Lion King, Iya. nonton Zootopia, Ice Age, biar kayak
ya gimana nih kalau jadi binatang. Ada beberapa referensi juga dikasih-kasih ke kita Betul. juga sih. Ya. Tapi ini pengalaman terindah sih. Kenapa Iya. tuh? Ikut bisa Betul. kayak seperti ini. Iya, Jujur ya, betul. pengalaman banget ya. Berarti itu pas pada saat ngedabar itu bisa satu film itu bisa selesai sehari dong? Enggak. Oh enggak. Kita ada proses berapa hari? 8 hari. Ya 8 benar. hari. 8 hari. Kita. Tapi singkat juga buat film ya kita bilang ya. Jadi emang di calling tergantung kan aku adegan nggak ada sama Kak Andovi Iya, kan. nggak ada. Jadi emang pas Kak Andovi lagi adegan, aku nge-calling hari itu kayak gitu. Oke. Jadi emang kita kan ibaratnya we need to appreciate dan kasih apresiasi kepada animator. Betul. Iya. Yang mereka yang gambar karena ya butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat, dan kalau dianimasi kan emang butuh waktu. Semakin dikasih waktu semakin bagus gambarnya kan. Jadi gue mau tepuk tangan untuk para animator dan semua historia. Mereka benar-benar pahlawan sejatinya mereka. Betul. Gambar semua. Selain kalian berdua, Siapa aja? ada siapa? Ada Oh, banyak. banget. Indro ada. Ada Pade Indro, ada Rigen. ada Rigen, Jajami Harja. Om Jajami Harja ada Jegel. Indah Jegel, Hipsi Koir, iya. Coki Padede, Tetra Semua Muslim. generasi berarti ada di sini. Ada aku juga. Ada-adiknya Megan. Megan Domani juga ada. jadi Susi. Jadi musuh aku malah. Ya bakal jadi musuh. Iya. Luar biasa. Iya. Dan fun fact, Kang Sule sama Bang Uye tahu Miracle in Cell No. 7 yang Indonesia nggak? Yang film Miracle in Cell No. 7. Miracle in Cell No. 7. Kalau nggak tahu. Oh iya tahu. Tapi yang versi Indonesia. Iya. Iya. Kalau yang versi Indonesia yang nonton yang India atau apa? Korea. 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 Kan Iya, ada iya. yang Indonesia lumayan naik di Indonesia pas itu. Itu sebelum kita syuting itu aku, Pade Indro, Rigen, Jegel sama Bang Tora, kita animasi ini dulu malah. Berarti ini duluan. Ini duluan. Sebelum mereka. Sebelum Miracle in Cell. Jadi emang jauh produksi udah lama banget banget. ini. Jadi gara-gara pandemi. Pandemi, ya. ya, gara-gara pandemi. Oke nih, kenapa orang-orang harus nonton film si Juki? Oh, kalau dari gua ya karena pertama ini film animasi Indonesia pertama di tahun 2024. Oke. Itu pertama. Jadi kita semua apresiasi itu. Kedua, si Juki di luar dari film emang udah terkenal, sosoknya udah terkenal. Kayak pop culture gitu. Pop masih, culture ya. emang udah pop culture banget, apalagi di sosial media. Juki Hoki, follow Instagramnya. Dan ketiga menurut gua, it's nice to have a family friendly animasi dari Indonesia yang kita bisa nonton bareng-bareng. Betul. It's a fun story. Imajinasi like ke Pulau Monyet, memburu harta karun. Jadi dan 27 Juni kan libur sekolah. Oh iya. Jadi pas banget momentumnya lagi libur sekolah, Ya. bawa keluarga itu. lain-lain. Ini menurut gua wajib sih. Falcon tuh hebat memang. Emang. Pas momennya selalu pas, luar biasa. Yang ngeluarin si Juki di tengah gempuran horor-horor Indonesia. Wah, untuk keluarga-keluarga nih anak-anaknya pas liburan langsung bisa Ini dibawa film ke semua bioskop. umur bisa nonton. Semua umur bisa nonton ya. Semua umur bisa nonton. Mama juga boleh ya. Boleh. Juki mau minum? Juki. Coba minum. Udah kenyang. Coba minum. Oh, udah kenyang. Udah kenyang. Oh, berarti nggak haus bukan udah kenyang. Ngeles kayak bajai lo. Oke, yang jelas buat semuanya jangan lupa kalian harus menghargai karya anak bangsa ya. Betul. Jadi kalian tonton nanti di 27 Juni di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih Ando. Terima kasih sudah banyak, di sudah. sini. Terima kasih banyak, terima kasih. Brian terima kasih. Juki terima Terima kasih kasih banyak, ya. Juki, terima Buat kasih. semuanya juga terima kasih. Nanti kita akan hadir lagi di episode PMS berikutnya.